Saya Vicky Fareza Racasiwi dengan NIM 200159950 dari kelas LC01. Saya ingin menjelaskan tugas UAS dari soal UAS yang itu nomor 2, 3, dan 4. Dimulai dari nomor 2. Di sini nomor 2 tentang normalisasi, yaitu ada UNF, 1 NF, 2 NF sampai 3 NF. Nah, di UNF kita dari soal itu saya menggabungkan semuanya terlebih dahulu. Semua rasa, habis itu cabangnya, cabang address, cabang phone yang ada di gambar soal ya ini ya. Ini yang ada di gambar soal. Saya masukin transaction date, customer ID, customer name, customer address, payment type, staff ID, staff name, staff position. Nah, ini yang dalam table dari soal yaitu menu ID, menu name, price, quantity, diskon, subtotal. Nah, ini balik lagi keluar kotaknya ada grand diskon dan grand total. Nah, lanjut di 1 NF. Di 1 NF itu saya menganalisa lagi, mengklasifikasikan lagi semua rasa header itu cabang name, cabang address. Ini yang ada di luar table dari soal, dan di detail itu yang hanya ada yang di dalam table. Nah, setelah itu saya semua yang di header saya klasifikasikan. ID-nya saya kuningkan di sini seperti transaction ID, customer service, customer ID, staff ID. Nah, ini ID-nya. Nah, di semua rasa detail di sini seperti diskon dan subtotal itu saya keluarkan karena di detail itu yang hanya pasti dipakai di kotak doang, yang ada di stroke, yang ada di soal. Di 2 NF semua header cabang ID saya kotakan seperti ini karena tadinya kan di semua header kan semua rasa header kan di cabang name, cabang address, cabang phone. Nah, saya jadiin di cabang ID. Jadi saya jadiin menjadi satu atribut yaitu cabang ID. Di sini ada cabang ID, cabang name, isi dari cabang ini, cabang ID, cabang name, cabang address, cabang tone, cabang phone, cabang WA, dan cabang email. Nah, selanjutnya transaction ID, transaction date tidak saya jadikan menjadi satu. Nah, di customer saya jadikan satu lagi. Nah, di customer itu saya jadikan isinya itu customer ID, customer name, customer tempat tanggal lahir, customer gender, customer address, customer email, dan customer phone, dan customer WhatsApp. Nah, di semua rasa detail ini transaction ID, menu ID, quantity, diskon. Nah, menu ini saya jadikan kotak karena menu di sini. Lanjut di detail, di sini di detail ada transaction ID. Nah, menu ID ini saya kotakkan dan saya buat menjadi satu atribut, yaitu isinya menu ID, menu name, kategori menu, dan price. Nah, setelah itu berlanjut di 3NF. Nah, di 3NF ini banyak yang saya klasifikasikan lagi. Contohnya di semua rasa header tuh cabang tadi udah saya bikin menjadi satu table yaitu cabang. Nah, di transaction ID tidak saya buat karena cuma 2 doang. Ini di customer tadi udah. Nah, ini di staff. Sekarang di staff dan di payment type. Di payment type tadi itu ada di semua rasa di payment type. Nah, dan staff. Nah, ini saya bikin klasifikasinya lagi. Di customer tadi udah. Nah, ini sekarang di payment. Di payment tab itu ada payment tab ID dan payment type name. Nah, di staff juga seperti itu, staff ID, staff name, staff phone, dan staff position ID. Saya membuat klasifikasinya lagi di bagian staff, yaitu staff position ID dan staff position name. Nah, ini berguna sekali. Menurut saya ini berguna sekali karena apabila semakin detail maka semakin memudahkan untuk mencari salah satu
data dari apapun data itu dari staff, customer, dari apapun itu memudahkan. Kalau menurut saya itu memudahkan, makanya saya apa yang bisa saya klasifikasikan lagi, saya bakal klasifikasikan lagi. Sekarang berlanjut di semua rasa detail. Transaction ID tadi, menu ID, quantity, diskon. Nah, di kategori menu kan menu kan tadi udah tuh, menu name, kategori menu, dan price. Nah, di kategori menu saya klasifikasikan lagi. Di sini ada kategori menu ID, dan kategori menu name. Nah, berlanjut di nomor 3, yaitu nomor 3 di sini membuat IRD. IRD-nya dari normalisasi yang udah saya jelaskan tadi di nomor 2. Nah, sekarang saya implementasikan di IRD nomor 3 ini. Nah, di sini dari semua rasa header di sini menjadi primary key. Transaction ID menjadi primary key dari table semua rasa header. Nah, di sini semua rasa header bisa dapat menampilkan semua datanya, yaitu misalnya dari cabang di sini cabang ID menjadi primary key, dan cabang bisa mengirimkan cabang tidak bisa melihat apa yang ada di semua rasa header. Nah, tetapi semua rasa header bisa melihat semua apa yang ada di isi cabang. Misalnya kayak cabang name, semua rasa header bisa melihatnya. Cabang tone, semua rasa header bisa melihat table dari cabang tersebut, karena sudah dijoinkan masuk ke dalam semua rasa header. Jadi di cabang ID yang di semua rasa header menjadi foreign key. Nah, setelah itu sama halnya seperti customer tidak bisa melihat isi dari semua rasa header. Tetapi semua rasa header, table semua rasa header ini bisa melihat apa yang customer lakukan, data dari yang customer berikan, seperti itu. Nah, setelah itu sama halnya dengan staff juga seperti itu. Staff tidak bisa melihat apa yang ada di semua rasa header. Kayak misalnya dia tidak bisa melihat cabang karena dia tidak bisa berhubung dengan semua rasa header. Tetapi semua rasa header, table semua rasa header bisa melihat apa yang ada, data apa yang ada di staff. Nah, seperti itu. Nah, dan di staff position tadi. Nah, dan selanjutnya ini staff position. Nah, staff position tersebut hanya bisa dilihat oleh staff. Nah, tetapi semua rasa header bisa melihatnya. Semua rasa header bisa melihat staff dan staff position, karena di staff itu sudah ada foreign key-nya staff position ID. Jadi semua rasa header bisa melihat karena dia sudah menggabungkan staff ID yang ada di staff, yang ada di table staff itu menjadi foreign key, dan di semua rasa header itu menjadi foreign key-nya. Nah, setelah itu staff position tidak bisa melihat apa yang ada di staff. Nah, setelah itu payment type sama halnya dengan payment type. Payment type tidak bisa melihat semua rasa header, tetapi malah sebaliknya, semua rasa header bisa melihat payment apa aja yang dibayar, payment apa aja yang digunakan untuk membayar tagihannya. Nah, dan yang lain juga seperti itu. Semua rasa detail tidak bisa malah semua rasa detail bisa melihat semua rasa header, dan semua rasa header bisa melihat semua rasa detail, karena karena dua ini adalah primary key dari masing-masing header tersebut. Nah, di menu juga sama dengan yang lain. Di menu tidak bisa melihat semua rasa detail dan semua rasa header, tetapi semua rasa header dan semua rasa detail bisa melihat data dari menu dan kategori menu. Nah, seperti itu. Berlanjut untuk nomor 4. Di sini ada table IR, yaitu ada table utamanya di semua rasa header dan semua rasa detail. Nah, di sini dari semua rasa header dulu mempunyai form, yaitu form cabang rumah makan. Kelas cabang rumah makan sendiri mempunyai cabang ID, cabang name, cabang tone,
cabang address, cabang email, cabang WA, dan cabang phone. Nah, di semua rasa header itu sendiri itu mempunyai transaction date. Nah, di sini ada dibagi lagi kelasnya, ada customer dan staff. Nah, customer sendiri mempunyai kelas sendiri dan staff juga mempunyai kelas sendiri. Nah, di staff yaitu di kelas staff sendiri itu mempunyai staff position ID, yaitu di sini menjadi foreign key-nya, dan primary key-nya staff position ID ada di table sendiri. Ada di table sendiri staff position. Nah, di sini primary key-nya staff position ID dan ada staff position name. Nah, setelah itu di semua rasa header mempunyai payment type, mempunyai tipe pembayaran, yaitu payment type ID dan payment type name. Nah, semua rasa header itu mempunyai list, yaitu semua rasa detail, dan semua rasa detail itu punya diskon dan quantity. Nah, di sini di semua rasa detail ada selection yang bisa dipilih untuk dimasukin ke struknya, yaitu menu. Di sini tabel menu sendiri ada menu ID dan menu name. Dan lebih detailnya lagi, di menu itu saya membuat kategori menu. Itu isinya kategori menu ID dan kategori menu name. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu IR yang sedikit saya jelaskan. Untuk penjelasan nomor 2, 3, dan 4 saya rasa cukup jelas. Di sini saya banyak memberikan tabel-tabel baru, mengklasifikasikan tabel lagi, karena menurut saya itu mempermudah saya nantinya. Saya rasa cukup untuk penjelasan UAS database system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.